Yang mau share screen, Sopo? Kalau udah siap bisa dimulai aja. Mas Arman aja yang share screen. Oh, saya? Oke. Sudah tampil nggih materi slide-nya? Udah, Man. Oke, Udah, siap. Man. Oke, siap, tak wakilin. Bismillah. Silakan. Langsung mulai ya? Monggo, Mbak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari review kami terkait jurnal-jurnal yang telah menjadi tugas dari Pak Rizaldi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Next. Dengan judul Muslim Youth Lifestyle and its Impacts on Well-being. Next, Man. Nah, yang menjadi latar belakang adanya penelitian ini karena adanya internet, kemudian risiko internet, serta keadaan atau gaya hidup. Yang pertama, munculnya internet dan komunikasi seluler telah mendorong adanya perubahan gaya hidup setiap individu. Kemudian, yang menjadi risiko internet, yakni misalnya kecanduan, diakui sebagai penggunaan masalah internet yang didefinisikan sebagai masalah internet yang tidak terkontrol dengan baik, impuls atau perilaku yang memicu kecacatan. Next. Nah, kemudian mengenai kesehatan kalau ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya kesehatan dan dimensinya serta e-lifestyle. Untuk kesehatan dan dimensinya ini ada kesehatan intrapersonal, kemudian kesehatan sosial, dan kesehatan emosional. Kemudian untuk e-lifestyle, mencerminkan minat, aktivitas, dan opini melalui penggunaan platform internet. Nah, kemudian untuk pengembangan hipotesis dan kerangkanya, yang pertama untuk H1, e-lifestyle berdampak pada kesehatan intrapersonal. Kemudian yang H2, e-lifestyle berdampak pada kesehatan sosial. Kemudian yang ketiga, H3, e-lifestyle berdampak pada kesehatan emosional. H4, kesehatan intrapersonal berdampak pada kesejahteraan total remaja muslim. Kemudian yang H5, kesejahteraan sosial berdampak pada kesejahteraan total pemuda muslim. Dan H6, kesejahteraan emosional berdampak pada kesejahteraan total remaja muslim. Next. Nah, dari hipotesis tadi, inilah kerangka pemikirannya. Next. Nah, kemudian untuk metode penelitiannya dalam penelitian ini, populasi yang ditargetkan adalah mahasiswa muslim yang berusia antara 18 sampai 24 tahun. Muslim yang didekati dan diminta untuk mengisi kuesioner ini dari University Sains Malaysia atau USM. Nah, para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai negara bagian di Malaysia. Next. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hubungan antara e-lifestyle dan kesehatan intrapersonal telah ditemukan menjadi signifikan. Kemudian kesehatan intrapersonal remaja muslim ditingkatkan ketika mereka menggunakan internet untuk memperluas lingkaran sosial mereka. Kemudian yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara e-lifestyle dan kesehatan sosial. Pemuda muslim yang menggunakan internet untuk mengembangkan jaringan sosial yang dekat mungkin mempengaruhi kesejahteraan mereka. Kemudian yang ketiga, e-lifestyle juga telah ditemukan memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan emosional pemuda muslim di Malaysia. Menurut Cerniklia 2017, remaja yang berjuang dengan kecanduan internet ditemukan dengan
berjuang dengan perasaan marah dan kehilangan kendali. Next. Kemudian, kesehatan intrapersonal tidak berpengaruh signifikan untuk kesejahteraan total pemuda Muslim. Yang kelima, hubungan antara kesejahteraan sosial dan kesejahteraan total umat Islam pemuda di Malaysia berpengaruh signifikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemuda Muslim yang memiliki jaringan sosial yang kuat, baik di dalam keluarga, antara teman, dan di luar masyarakat, atau di tempat kerja, sudah lebih baik untuk kesehatan. Kemudian, yang terakhir, hubungan antara kesehatan emosional dan kesejahteraan total remaja Muslim adalah tidak signifikan. Next. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Syafiq. Selanjutnya adalah kepercayaan terhadap syariah. Mas Syafiq, monggo. Kepercayaan terhadap bank syariah dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama karakteristik bank syariah dan kedua karakteristik nasabah. Karakteristik bank syariah. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum syariah. Salah satu faktor utama yang membedakan bank syariah dari bank konvensional adalah penerapan prinsip syariah dalam semua prosedur, produk, dan layanan. Yang kedua, perilaku etis yang dirasakan bank syariah. Hubungan etika kepercayaan dianggap sebagai antecedent untuk penilaian etis konsumen. Memang atribut etis yang dirasakan secara positif oleh konsumen dapat memperkuat kepercayaan baik pada produk itu sendiri atau perusahaan atau komunikasi. Bank syariah harus mengadopsi pemasaran Islam yang etis untuk bertanggung jawab secara sosial dan melindungi tempat mereka di pasar yang kompetitif. Next, Mas. Yang ketiga, reputasi. Konsep terkait dengan reputasi perusahaan seperti citra dan identitas dipandang setara. Citra muncul untuk menunjukkan pemangku kepentingan eksternal, terutama pelanggan perusahaan, dan persepsi perusahaan, sedangkan identitas mengacu pada pemangku kepentingan internal, karyawan, manajer, dan lain-lain, dan persepsi perusahaan. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi dianggap sebagai mekanisme untuk menyediakan informasi yang andal kepada pelanggan tentang layanan dan masalah pengiriman. Yang kelima, nilai bersama. Nilai-nilai bersama adalah sejauh mana mitra memiliki keyakinan yang sama tentang perilaku, tujuan, dan kebijakan mana yang penting atau tidak relevan, pantas atau tidak pantas, dan baik atau buruk. Next, karakteristik pelanggan. Next, Mas Arman. Religiusitas. Memandang religiusitas atau komitmen keagamaan sebagai sejauh mana seseorang menganut nilai-nilai dan keyakinan agamanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa agama memengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Yang kedua, kecenderungan untuk percaya. Kecenderungan untuk percaya adalah kecenderungan umum untuk mempercayai orang lain dilihat sebagai sifat kepribadian dan fitur stabil yang tergantung pada individu saja. Kecenderungan untuk percaya berasal dari kepribadian dan faktor budaya. Next. Yang ketiga, keakraban terhadap perbankan syariah. Keakraban dengan perbankan syariah mengacu pada tingkat pengetahuan produk dan layanan bank syariah. Yang keempat, kepuasan. Kepuasan pelanggan di bidang layanan menyiratkan korespondensi antara produk dan kinerja layanan dan harapan pelanggan. Pelanggan puas ketika kinerja memenuhi atau bahkan melampaui harapan mereka.
Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Arum. Baik, selanjutnya itu ada what is Islamic marketing. Next, Mas Arman. Yang pertama itu pendahuluan. Dalam Islam memastikan bahwa bisnis harus dilakukan dengan cara di mana seseorang tidak boleh menjadi pecundang atau serakah. Ditambah hak pembeli dan penjual dan semua pihak lain juga harus dilindungi. Kemudian pada praktik pemasaran yang tertanam dalam doktrin etika yang kuat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan standar perilaku bisnis di seluruh dunia, seperti mengutamakan kualitas, menjaga kepuasan pelanggan, dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata. Kepatuhan pada praktik etika tersebut dapat membantu meningkatkan standar perilaku dan juga kehidupan baik bagi pedagang maupun konsumen. Next. Nah, kemudian ada landasan teori, itu aktivitas yang pertama ada aktivitas pemasaran dapat diterapkan dan yang tidak bisa. Yang pertama itu larangan mendapatkan penghasilan melalui semua jenis benda najis atau haram. Yang kedua, dilarang melakukan pemalsuan dengan sesuatu yang disembunyikan dalam jual beli. Yang ketiga, melakukan transaksi dari hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dalam Islam. Yang keempat, penjualan dan pemasaran senjata kepada musuh agama Islam dan dilarang ketika mereka berperang melawan Muslim. Ya, kemudian yang kelima, dilarang menggambar makhluk hidup dari manusia dan hewan, menggambarnya itu secara sempurna ya gitu ya. Terus jika dalam bentuk beton seperti biasanya terbuat dari batu, logam, kayu dan lain-lain. Seperti pembuatan patung yang benar-benar dalam bentuk wujud aslinya itu nggak boleh. Terus yang keenam, pertunjukan dan mendengarkan musik itu beberapa ulama mengatakan dilarang. Terus yang ketujuh, pertunjukan sulap itu mengajar dan belajar serta menghasilkan melalui sulap itu dilarang karena kayak itu tuh mungkin lebih tepatnya kayak sihir kayak gitu, itu dilarang, tidak boleh. Next. Nah, etika dalam Islam ini adalah hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu ada pemenuhan permintaan, tidak boleh curang dan serakah. Terus ada menerima pembantalan transaksi. Yang ketiga harus ada persamaan harga untuk semua pelanggan. Jadi semua pelanggan itu entah dia pelanggannya itu masyarakat biasa, pejabat, orang kaya, selebritis, semuanya itu harusnya itu mendapatkan harga yang sama gitu. Terus yang terbaik adalah menahan diri dari penghasilan melalui semua jenis benda najis. Seperti yang awal tadi, bahwa benda najis atau hal-hal yang haram kayak gitu tidak boleh. Selanjutnya, etika dalam Islam, hal yang dilarang untuk dilakukan. Yang pertama, berlebihan dalam memuji produk atau layanan. Padahal sebenarnya kondisi barangnya itu biasa aja, tapi kita melebih-lebihkan. Itu tidak boleh. Seseorang bersumpah benar-benar tentang jual beli, itu juga tidak boleh. Terus ada menyembunyikan cacat produk atau layanan seseorang dari pelanggan. Jadi kalau misalnya kita menjual sesuatu, sebisa mungkin kita itu menjelaskan kurangnya dari produk kita, itu ada apa aja gitu. Kemudian permintaan penurunan harga setelah menyelesaikan kesepakatan. Jadi sebenarnya nggak boleh kalau misalkan kita udah sepakat nih dengan harga sekian, udah deal-dealan, terus tiba-tiba kita minta diskon atau pengurangan harga, itu sebenarnya tidak boleh. Kan tadi kalau udah kesepakatan, udah memenuhi kayak gitu, itu udah nggak boleh lagi diganggu gugat. Kemudian ada campur tangan transaksi orang lain atau pesaing. Jadi kita kayak mencampuri pesaing kita, itu nggak boleh. Terus mengabaikan pelanggan dari golongan bawah, itu juga nggak boleh. Kita harus memperlakukan semua pelanggan kita dari berbagai golongan dengan perilaku yang sama. Next. Kemudian penutup,
Dalam pemasaran ditekankan pada hubungan antara pemasok dan pelanggan. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian atau layanan yang terbaik, kemudian layanan optimal pada pelanggan sehingga membangun loyalitas pelanggan. Inti dari pemasaran Islam adalah prinsip maksimalisasi nilai berdasarkan kesetaraan dan keadilan yang merupakan perdagangan dan permainan yang adil untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Next. Nah, selanjutnya ada jurnal yang berjudul Meneliti Pemasaran Islam dalam Perspektif Masa Lalu dan Masa Depan. Next, Mas Salman. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di sini dijelaskan bahwa Muslim merupakan segmen pasar yang belum dimanfaatkan secara maksimal dibanding dengan kasus kelompok konsumen non-arus utama lainnya seperti warga kulit hitam dan Hispanik di Amerika Serikat. Misalnya meningkatnya visibilitas Muslim sebagai konsumen loyal dengan daya beli mereka. Kemudian seiring dengan kelas menengah Muslim terdapat peningkatan visibilitas pengusaha Muslim, generasi baru pebisnis yang terletak di masyarakat mayoritas dan minoritas Muslim yang dengan tekun menjalankan prinsip-prinsip Islam serta aspirasi kapitalis. Secara keseluruhan tampaknya perubahan demografi dan daya beli konsumen Muslim itu juga memberikan keberhasilan kepada pengusaha Muslim, sehingga mereka membuat pemasaran Islami menjadi bidang yang menarik secara ilmiah dan manajerial. Selanjutnya, yang pertama ada beasiswa Islam, konsumsi, dan pemasaran. Yang pertama ada kelalaian. Fase penghilangan mengacu pada kurangnya minat dalam membuat konsep dan mempelajari Muslim sebagai konsumen. Dalam literatur perilaku konsumen dan pemasaran, agama secara umum merupakan bidang yang dipahami. Dalam kelangkaan umum ini, perhatian pada Islam, konsumsi, dan hubungan pemasaran bahkan lebih langka. Penghilangan tersebut sebagian terkait dengan marginalisasi Muslim sebagai orang berpenghasilan rendah dan tidak berpendidikan yang bukan merupakan pasar yang signifikan untuk produk bermerek. Pada bagian ini, jadi masyarakat Muslim itu waktu itu pada masa lalu itu dinilai bahwa mereka itu berpenghasilan rendah dan tidak berpendidikan. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang melalaikan atau tidak melihat bahwa sebenarnya orang Muslim itu juga masuk dalam tujuan pasar mereka. Terus selanjutnya itu penemuan atau pembaruan kayak gitu. Ada beberapa perkembangan sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat baru-baru ini pada konsumen dan bisnis Muslim. Secara keseluruhan, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan sentralitas Islam telah terlihat di seluruh wilayah geografis Muslim, itu baik pada lingkungan yang minoritas Muslim atau mayoritas Muslim. Nah, ini memadukan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika Islam dengan praktik bisnis yang cukup kapitalis. Dalam kasus negara-negara mayoritas Muslim, kemunculan kelas bisnis ini telah dikaitkan dengan restrukturisasi neoliberal ekonomi dan perubahan dinamika interaksi agama dengan pasar. Selanjutnya, masa depan penelitian tentang Islam, konsumsi, dan pemasaran. Sebelumnya itu alih-alih berfokus pada perbedaan dan membayangkan pasar Muslim terpisah dari pasar pada umumnya, kita perlu memperhatikan bagaimana perbedaan tersebut berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita perlu memeriksa sumber daya agama, politik, budaya, dan ekonomi, kekuatan dan ketegangan yang dialami dan dinegosiasikan konsumen saat mereka membangun dan mengkomunikasikan identitas mereka sebagai Muslim. Pendekatan semacam ini membutuhkan fokus pada praktik dan wacana dan keterkaitannya dari konsumen dalam isolasi. Dari perspektif kritis, studi masa depan harus memeriksa bagaimana praktik pemasaran membantu membangun Muslim sebagai segmen konsumen yang layak. Nah, pada penelitian ini mengharapkan bahwa untuk penelitian selanjutnya atau cara pemasaran selanjutnya itu kita juga harus memperhatikan bagaimana pemasaran yang dapat membantu membangun Muslim menjadi konsumen target konsumsi yang lebih layak lagi. Next.
Nah, implikasi manajerial dan kebijakan. Pemasaran harus berfokus pada praktik sehari-hari di mana produk tersebut mungkin relevan dan menghasilkan solusi melalui produk untuk masalah sehari-hari dalam konteks khusus tersebut. Misalnya penekanan harus pada solusi yang akan membantu Muslim menjadi Muslim yang lebih baik dan menjalin kehidupan Islami yang benar daripada memfokuskan perhatian hanya pada pencapaian kehalalan produk. Jadi selain produknya halal, kita juga harus memproduksi atau memperhatikan bahwa akan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim. Next. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Maaf teman-teman, sepertinya Mas Rizky-nya belum ada di room. Jika tidak hadir mungkin bisa diwakili aja, gak apa-apa. Baik, akan saya bacakan yang bagiannya Mas Rizky. Islamic Marketing Addressing the Muslim Market. Pemasaran Islami mengenai mengatasi pasar Muslim. Next. Definisi pemasaran. Pemasaran ini merupakan proses sosial ekonomi yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok dengan menciptakan pertukaran sehingga memberikan kepuasan individu atau kelompok yang maksimal. Kemudian bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen dalam bauran pemasaran itu sendiri dan dilakukan secara terintegrasi. Next. Kemudian konsep marketing mix, bauran pemasaran telah berkembang secara cukup signifikan, terutama apabila berbicara mengenai sektor jasa. Awalnya, bauran pemasaran hanya terdiri dari 4 elemen, yakni product, price, place, and promotion. Namun dalam perkembangannya ada beberapa modifikasi pada elemen. Salah satu perkembangan yang paling dikenal dalam konsep bauran pemasaran adalah bauran pemasaran 7P. Konsep ini diperkenalkan oleh Booms dan Bittner yang mencakup 4 elemen dan 3 elemen baru, yakni bukti fisik, orang, serta proses. Kemudian dalam bauran pemasaran dari sudut pandang Islam, 2 elemen baru telah ditambahkan ke 7P bauran pemasaran konvensional yang sudah ada, yakni promise dan petience. Next. Yang selanjutnya elemen baruan pemasaran. Yang pertama ada produk. Dalam Islam, elemen moral dan transendensi harus sangat ditekankan dalam proses produksi dan pengambilan keputusan. Dan mereka dipandu oleh prinsip-prinsip etika bisnis. Kemudian yang kedua mengenai harga. Menetapkan harga adalah suatu hal yang krusial. Harga sangat menentukan pendapatan dan juga biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, yakni tempat, merupakan faktor yang menjadikan bisnis semakin sukses. Semakin strategis tempat usaha, maka kemungkinan besar akan semakin membawa keuntungan. Next. Yang keempat, promosi. Dalam Islam, penjual dan pembeli punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Keduanya harus jujur dan adil dalam kegiatan pemasarannya. Tidak boleh ada kecurangan atau penipuan karena itu dilarang. Kemudian yang kelima, people, merupakan aset utama dalam industri jasa, terlebih lagi bisnis yang membutuhkan sumber daya dengan performance yang tinggi. Kebutuhan konsumen untuk berhadapan dengan karyawan berkinerja tinggi akan menyebabkan konsumen puas dan loyal. Kemudian yang keenam, proses. Untuk mencapai kualitas dengan standar tertentu, maka harus ada SOP yang jelas dan dipahami oleh seluruh karyawan. SOP ini yang menjadi acuan dalam proses menghasilkan jasa dan produk berkualitas. Next. Kemudian yang ketujuh, bukti fisik.
merupakan upaya yang diberikan penyedia layanan untuk meyakinkan pelanggan atau konsumen. Contoh bukti fisik tersebut diantaranya seperti peralatan yang menghasilkan jasa atau layanan, kantor, gedung, ataupun website. Yang kedelapan, janji. Memenuhi janji yang telah diberikan sama pentingnya sebagai sarana untuk mencapai kepuasan pelanggan. Dalam perspektif Islam, setiap janji yang diberikan kepada pelanggan harus ditepati dan dihormati. Kemudian yang ke-9, kesabaran. Elemen ini sangat penting dalam industri jasa. Islam menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar dalam berhubungan dengan pelanggan. Kesabaran adalah karakteristik utama dari komunikasi yang baik. Next. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Silakan dari teman-teman apabila ada saran, masukan, atau pertanyaan. Oke, terima kasih kepada presentator. Dari teman-teman, kira-kira apakah ada pertanyaan atau tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 6? Monggo disampaikan. Mana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Saya jam 3 ada rapat soalnya. Rapat terus. Rapat WT. Apa terus, Pak? Gimana ya? Tadi pagi juga rapat. Tanya Rapat apa ada emang, Pak? akreditasi. AMI, ada AMI. Audit mutu internal. Ya wes lah. Kita tutup ya. Kalau nggak ada yang didiskusikan. Boleh, Pak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ya. ucapin alhamdulillah.